الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لقد قال الله تعالى في سورة قصيرة في آية أخرى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin sidang salat Jumat yang mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan segala perintah dan larangan dan menjadikan agama Islam sebagai agama yang sempurna yang diletakkan di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat akhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu bikumul islam madina. Dan Allah telah menetapkan Islam ini sebagai agama dari awal kedatangan para nabi, mulai dari diutusnya Nabi Adam alaihissalam sampai kepada nabi terakhir yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu apa yang menjadi perintah Allah adalah menjadikan kita taat akan apa yang kita lakukan dari rukun iman dan juga apa yang kita lakukan dari rukun Islam sebagai pelaksanaan dalam kehidupan keseharian. Maka 5 dari darurat, 5 dari perintah yang harus dijaga dalam agama. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga agama, yaitu dalam bahasa fikihnya disebut dengan hifzuddin. Lalu Allah memerintahkan kita juga untuk menjaga jiwa, itu yang disebut dengan hifzun nafs. Lalu Allah memerintahkan kita juga untuk menjaga harta, itu yang disebut dengan hifzul mal. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk menjaga akal, itu yang disebut dengan hifzul aql. Dan yang terakhir, bagaimana Allah memerintah kita untuk menjaga keturunan, itu yang disebut dengan hifzun nas. Ketika perintah Allah turun dan apa yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyempurnakan Islam sebagai agama yang sempurna, dan ini adalah agama untuk umat manusia secara keseluruhan, dan siapa yang beriman maka ia akan menjadi orang yang beruntung di tengah-tengah keimanannya itu. Ada yang disebut dengan iman, ada yang disebut dengan akal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak semua perintah Allah yang diturunkan kepada manusia itu harus kita menggunakan akal untuk mencernanya, karena tak akan dapat akal ini mencerna seluruh perintah yang diberikan oleh Allah itu dalam agama secara sempurna, karena yang diperlukan dalam menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang disebut dengan keimanan. Keimanan tak dapat dipakai dengan logika atau akal, karena kalimat akal itu sendiri dari aqala yaqilu iqal,
apabila seseorang memakai iqal, itu yang dikatakan dalam bahasa kita egel, yang membelitkan di kepala, yang membatasi kain untuk supaya tidak jatuh dari kepala, itulah yang disebut dengan iqal. Maka aklun, akal secara bahasa terbatas untuk mendeteksi apa yang menjadi perintah Allah. Oleh sebab itu, apa yang menjadi perintah Allah berupa perintah-perintahnya, baik berupa azan, itu adalah dilakukan dengan nilai keimanan, bukan dengan akal. Yang akal ini terbatas untuk mengatasi dan mendeteksi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh sebab itu, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beramal saleh. Orang-orang yang beramal saleh adalah orang-orang yang bertakwa. Dengan nilai ketakwaan inilah yang setiap hari Jumat para khatib mengatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha, dan menyuruh kepada para jamaah untuk bertakwa. Usikum wa iyaya nafsi, aku berwasiat untuk kalian dan diri sendiri khatib untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nilai takwa, maka akal kita akan sesat mendeteksi perintah-perintah Allah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah menjelaskan dalam surat pendek dalam kalimat wal asr, ketika Allah mengatakan demi masa, demi waktu, waktu asar, waktu yang penting. Lalu Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan merugi. Maka ada kalimat setelah itu, apa yang disebut dengan watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Sungguh kalimat ini pendek, tetapi adalah sangat sulit untuk melaksanakannya ketika kita tergoda dengan sebuah apa yang disebut dengan penyakit yang disebut dengan wahan. Mahyal wahan, apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta akan dunia, takut akan kematian, yang kematian itu adalah satu-satunya di dunia ini yang pasti datangnya. Maka oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati juga akan menjadikan keimanan itu tetap di dalam hati kita ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan amal yang mendekatkan kita kepada nilai keimanan. Maka jika benda-benda di dunia ini mempunyai daki atau benda-benda di dunia ini mempunyai karat, maka hati kita itu juga mempunyai karat. Maka bagaimana cara untuk kita menyelesaikan bagaimana debu-debu yang di dalam hati yang setiap maksiat, dan ketika kita menyangkal dari perintah Allah tadi, kita akan menjadikan noda-noda hitam yang akan menutup mata hati tersebut. Imam Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan, untuk membersihkan hati tadi, pertama, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Karena bacaan Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada kita dalam kehidupan di dunia maupun nanti kehidupan kita di barzah dan di akhirat. Itu yang pertama, bahwa hati itu laksana cermin. Ketika cermin berdebu tidak kita bersihkan, maka semakin hari semakin tertutup dan dia akan mengikuti alur debu tersebut, sehingga kita beberapa hari tidak akan dapat bercermin dengan cermin yang kena dengan kotoran tersebut. Hati apabila dibawa untuk membangkang kepada perintah Allah, hari makin hari ia akan tertitik dengan noda-noda hitam dan maksiat, sehingga apa yang dilakukan berupa maksiat menjadi sesuatu kebiasaan untuk selalu melawan apa yang menjadi perintah Allah, dan bahkan ia menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, zikrul maut, untuk bagaimana menetapkan hati kita agar kita tetap kepada Allah, itu dikatakan zikrul maut yang bertentangan dengan al-wahan. Apa itu wahan? Yaitu penyakit cinta akan dunia dan takut akan mati. Maka ketika kita mulai memikirkan
bagaimana akhir dari kehidupan kita di dunia ini, maka kita akan berhati-hati untuk menghadapinya. Dan ingatlah bahwa kata Imam Al-Ghazali, di dunia ini tidak ada yang pasti. Satu kepastian yang ada adalah kematian. Tetapi manusia selalu lupa dengan kematian tersebut. Yang ketiga, apa yang disebut dengan huduru majalisiz zikr, selalu menghadirkan diri di majlis zikr. Majlis zikir bukan hanya bagian daripada ceramah, bukan hanya bagian daripada mendengarkan tausiah, tetapi bagaimana kita melakukan tadarus Quran, belajar Al-Quran, mendekatkan diri. Majlis zikir dalam arti yang umum, sehingga hati kita selalu dekat dengan Allah dan mengingat apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita tidak terjebak kepada sesuatu yang semuanya kita ukur dengan akal. Maka bagian daripada itu, Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitabnya Fathul Rabbani menjelaskan, kita jangan ikut campur atas pekerjaan Allah dalam memerintahkan dan melarang terhadap aturan-aturan Allah yang diberikan kepada manusia. Karena manusia tidak akan pernah sanggup untuk mendeteksi dengan akalnya bagaimana Allah memerintahkan seseorang dan bagaimana Allah akan menjadikan itu sebagai larangan dalam agama. Karena agama itu adalah nilainya keimanan, dan keimanan itu adalah bagian dari ketetapan diri kita untuk selalu yakin dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai tolak ukur dalam kehidupan. Banyak kadang-kadang manusia tidak memperkirakan itu dan mengukur segala jalur kehidupannya dengan otak, dengan akal yang ada di kepalanya. Ternyata apa yang dipikirkan dan apa yang direncanakan bertolak belakang dengan apa yang telah direncanakan Allah untuk kita. Sebagaimana kita mengukur bagaimana Allah memberikan rezeki kepada kita, tetapi ada rezeki yang disebut min haitsu la yahtasib, yang tanpa kita mengerjakan sesuatu dalam pekerjaan itu, Allah memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang telah kita katakan. Oleh sebab itu, Allah telah mengingatkan kita dalam surat Ali Imran tentang keberadaan Maryam, yang mana Maryam dikafir atau di-cover oleh Nabi Zakaria, dan setiap Nabi Zakaria memasuki mihrab, tempat Siti Maryam mengadakan ibadahnya, di dalam ibadahnya, maka ia mendapatkan sesuatu yang di luar dari jangkauan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia berupa akal sehatnya. Karena kullama dakhala alaihi Zakaria al-mihraba, setiap Nabi Zakaria memasuki mihrab di mana Maryam mengadakan ibadah, maka ia mendapatkan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah langsung kepada Maryam, dan itu adalah selalu berada di luar akal manusia. Fa'tabiru ya ulil absar. Mudah-mudahan kita semua tidak hanya menggunakan akal kita, tapi gunakanlah hati nurani, karena diletakkan hati nurani itu, diletakkan nilai keimanan kita kepada Allah, agar kita tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita tatap dan apa yang kita pikirkan dalam kejadian ini adalah bagian daripada peristiwa yang telah berulang, dan kita termasuk dari orang-orang yang meyakini dengan nilai keimanan kita bahwa perintah Allah adalah segalanya, dan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita adalah bagian daripada bagian-bagian yang telah menjadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Alhamdulillah,
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم شتت سملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نحن عبادك وابن عبادك ناصيتنا بيدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا اللهم يا فرج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيم الآخرة نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة